Bravers, dimanapun Bravers berada, tetap miliki iman dan pengharapan di dalam Dia. Biarlah melalui hidupmu engkau menjadi jawaban dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarmu. Pagi hari ini, mari sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Dia. Haleluya, mari sama-sama tepuk tangan, come on. Jadi terang yang selalu bersinar, jadi jawaban di setiap pertanyaan, memenangkan setiap pertandingan. Bersama Tuhan dapat kulakukan, supaya dunia tahu siapa Tuhanku, supaya dunia tahu siapa Tuhanku. Dengan yakin ku lakukan firman-Mu, tanpa takut ku kejar panggilan-Ku. Yang terbaik ku lakukan bagianku, lewat hidupku memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu membebaskan kami dari segala belenggu. Haleluya. Kebenaran-Mu membebaskanku, Kau tebus dosaku, sungguh berharga hidupku. Kini ku hidup tak hanya bagiku, ku buka hidupku, ceritakan kasih-Mu, supaya dunia tahu siapa Tuhanku, supaya dunia tahu siapa Tuhanku. Dengan yakin ku lakukan firman-Mu, tanpa takut ku kejar panggilan-Ku. Yang terbaik ku lakukan bagianku, lewat hidupku memuliakan-Mu. Dengan yakin ku lakukan firman-Mu, tanpa takut ku kejar panggilan-Ku. Yang terbaik ku lakukan bagianku, lewat hidupku memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhanku. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhanku. Mari katakan memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan kami. Haleluya. Mari sekali lagi katakan memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhanku. Pagi hari ini, mari kita berani melangkah, mari kita berani berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Sebab Dia menyertai kita di sepanjang hidup kita. Let's say be brave for Jesus. Be brave for you, God. Say be brave, be brave, be brave. Dengan yakin ku lakukan firman-Mu, tanpa takut ku kejar panggilan-Mu. Yang terbaik ku lakukan bagianku,
percaya Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan dalam kesesakan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya. Firman-Mu berkuasa, pelita jalan-jalanku. Janji-Mu terindah, harapan dalam kesesakan. Karena tidak ada yang dapat menggantikan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Kasih-Mu terindah, tak ada yang dapat gantikan. Cinta-Mu termulia, Kau Allah sumber pengharapan. Ajarku lebih dalam mengenal jalan-jalan-Mu, bawaku lebih dekat, ku rindu bersama-Mu. Hanya diri-Mu yang mampu ubahkan seluruh kehidupanku. Yang ku rindu hanya bersama-Mu dalam sukaku, dukaku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sumber pengharapan kami, kasih-Mu terindah, tak ada yang dapat gantikan. Cinta-Mu termulia, sumber pengharapan. Ajarku lebih dalam mengenal jalan-jalan-Mu, bawaku lebih dekat, ku rindu bersama-Mu. Bersama-Mu dalam
ku takut, kau berjalan sertaku. Sebab hanya bersamamu ku kuat, takut, takut, kau berjalan sertaku. Sebab hanya bersamamu ku kuat, takut, takut, kau berjalan sertaku. Sebab hanya bersamamu ku kuat, takut, takut, kau berjalan sertaku. Yang ku mau hanya dirimu yang mampu ubahkan seluruh kehidupanku. Yang ku rindu hanya bersamamu dalam sukaku, dukaku, Yesus. Yang ku mau hanya dirimu yang mampu ubahkan seluruh kehidupanku. Yang ku rindu hanya bersamamu dalam sukaku, dukaku, Yesus. Kau segalanya bagiku. Oh, kau segalanya bagiku. Sebab hanya bersamamu ku tak takut. Terima kasih Tuhan, sebab hanya bersamamu kami tenang. Sebab hanya bersamamu kami tidak lagi takut, dan kami tidak pernah melangkah sendiri, karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Bravers, saya percaya untuk meningkatkan imun kita harus olahraga seperti ini. 1, 2, dan jangan lupa minum setiap hari. Hai Bravers, jadi seperti itu ya, karena kita berhadapan dengan wabah corona, sudah tidak bisa menghindar lagi. Kenapa? Karena kondisi sudah new normal, PSBB sudah dibuka, kita harus menjaga imun kita. Jangan lupa seperti tadi ya, kita harus olahraga. Tapi percayalah, jangan seperti tadi. Tadi saya nahannya gemeter paha saya ya. Dan juga harus minum suplemen setiap hari, vitamin ya, apakah itu dari suplemen atau enggak dari obat, apakah dari buah, terserah. Dan juga jangan lupa minum air yang banyak setiap hari supaya imun kita bisa kita tingkatkan ya. Dengan seperti itu kita bisa menaikkan imun kita. Dan jangan lupa yang terakhir, hati yang gembira adalah obat. Ya, bersyukur senantiasa. Dan itu akan sangat menaikkan imun kita. Dan sebaliknya pula, apabila kita semangat yang patah, mengeringkan tulang. Ya, pada saat kita bete, pada saat kita kecewa, pada saat ada pikiran-pikiran negatif, itu sangat menurunkan imun kita. So Bravers, di 1 bulan ini, di bulan Juni, kita belajar tentang value Rajoli Church, yaitu Brave. Ya, minggu pertama, Pastor Andre telah membahas tentang belief. Oke, di mana dasar kita percaya adalah firman Tuhan. Kenapa? Banyak sekali kepercayaan di dunia ini, atau mungkin kita dapat dari orang tua kita turun-temurun. Bisa juga didapat dari budaya, bisa juga didapat dari pengajaran-pengajaran dan segala macamnya. Bahkan hari ini influencer kita tanpa sengaja mempercayai apa yang mereka percayai. Dan apakah itu salah ataukah benar, kita harus kembali lagi cek kepada firman Tuhan. Dan selanjutnya kita belajar tentang respect, bagaimana kita belajar menghormati. Ya, saya juga membahas tentang seringkali kita sulit menghormati karena berbeda. Ya, berbeda jenis kelamin, berbeda usia, ya,
yang tua sulit menghormati yang muda sulit menghormati yang tua, dan sebagai macam lainnya karena perbedaan kepentingan. Padahal kita semua perbedaan itu untuk kita bisa bekerja sama. Ya, dan selanjutnya minggu lalu ya Pastor Andre sudah membahas juga tentang relevan dengan luar biasa sekali. Dan minggu ini kita akan belajar tentang kreatif. So yuk first kita buka firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan untuk first semuanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So first, pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan dunia beserta isinya. Dan yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Dan di sini dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi first, hal yang pertama yang saya mau ingatkan kepada kita semua, kalau kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Seperti apa Tuhan itu, kita bisa melihat gambaran Tuhan dari ciptaannya. Pada saat kita saya percaya first juga pengen banget holiday ya, karena sudah lama 3 bulan nih di rumah. Holiday ya, ingin sekali holiday, nggak usah jauh-jauh. Kenapa? Karena holiday ke mall juga mungkin takut-takut dan segala macam lainnya. Saya baca di berita ya, banyak orang ingin holiday hari ini liburan yang paling tren yaitu outbound ya, keluar kemana sih, ke daerah-daerah yang seperti hutan atau yang lainnya, gunung dan lain-lainnya. Nah di situ kita bisa lihat keajaiban alam ini. Kita bisa lihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin kalau kita ke kebun binatang atau nggak ke yang lain gitu ya, ke taman safari, kita bisa lihat binatang-binatang yang luar biasa. Nah, pada saat kita melihat itu semua, kita melihat ciptaan Tuhan. Ya, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kok bisa ya binatang seperti itu ya? Beberapa waktu lalu ya saya live IG gitu ya bersama Bro Daniel yang membahas tentang taman safari, dan di situ ada netizen ya yang berkata, saya demen sekali, saya suka sekali dengan jerapah katanya. Kenapa? Karena motif jerapah itu nggak pernah sama satu dengan yang lain, pasti berbeda-beda. Ya mungkin dia perhatiin jerapah satu demi satu ya. Dan ada yang suka merpati. Ya kenapa merpati? Katanya nggak punya kantong empedu gitu ya, dan katanya gitu ya, dari dia bilang terinspirasi jadi nggak bisa kepahitan dan segala macam lainnya, bisa tulus. Wah, rohani sekali ya. Jadi setiap binatang punya keunikan sendiri-sendiri, dan pada saat kita melihat itu semua, kita bisa melihat betapa luar biasa Tuhan. Dan pada saat kita sadar betapa luar biasa Tuhan, kita jadi sadar betapa luar biasanya kita. Kita bisa mengenal diri kita bisa sadar apa yang bisa kita ciptakan dengan cara kita mengenal Tuhan kita. Jadi Bravers, justru pada saat kita liburan ya ke cagar alam, atau nggak mungkin Bravers yang ada yang suka camping ke gunung dan kita melihat binatang-binatang yang unik. Mungkin kalau lagi nggak liburan juga kita bisa lihat di YouTube. Waktu kita kagum dengan binatang itu, kita harusnya kagum dengan penciptanya. Dan pada saat kita kagum dengan penciptanya, kita mesti kagum juga dengan kita. Dan kita memikirkan, berarti karena kita serupa dan segambar dengan Allah, kita juga bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Dan itulah kreatif. Bravers, saya mau ingatkan, ya pepatah mengatakan seperti ini. Buah gak jauh dari pohonnya, anak gak jauh dari bapaknya. Kalau saya dan Bravers percaya kita adalah anak Tuhan, berarti kita bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa seperti apa yang Tuhan ciptakan. Ayo Bravers, mulai kita sadar, mulai kita ingat kalau kita bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Potensi yang ada di dalam diri kita, potensi yang ada di dalam pikiran kita bisa menciptakan hal-hal yang baru. Di ayat yang 27 berkata seperti ini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini saya mengingatkan kalau Tuhan menciptakan menurut gambar Allah, yaitu siapa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang saya mau ingatkan adalah potensi pria dan wanita itu sama.
Jadi para wanita jangan berkata, aduh saya mah nggak seperti dia. Kalau dia kan cowok, ya bisa menciptakan hal-hal yang pria ciptakan. Kalau yang namanya arsitek itu mah cowok. Kalau yang namanya pengacara itu mah cowok. Kalau saya wanita, saya mah ya maaf, ya saya mah di dapur aja. Aduh saya mah enggak lah ngurusin anak aja. Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak gitu saudara, nggak gitu Bravers. Di ayat firman ini mengatakan dengan jelas, pria dan wanita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Begitu juga dengan sebaliknya. Pria, seringkali kita para pria minder juga dengan wanita. Kenapa? Ada hal-hal yang kelihatannya, pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya biasa wanita yang kerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berpikir, aduh kalau saya kan cowok, saya kan pria. Kalau kerjaan yang seperti itu mah cocoknya wanita. Ya, kalau yang seperti itu mah harusnya wanita. Kalau saya nggak bisa. Ya, itu mah wanita yang pinter. Kalau cowok mah nggak pinter seperti itu. Nggak seperti itu, Bravers. Kenapa? Karena yang serupa dan segambar dengan Allah bukan hanya pria, bukan hanya wanita, tetapi pria dan wanita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan ayat yang 28 berkata seperti ini, Bravers. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ya, sekali lagi firman Tuhan mengatakan seperti apa? Diberkati baru beranak cucu. Ya, jadi Bravers, pria dan wanita yang pasangan, ya, yang belum menikah, ingat, diberkati dulu baru beranak cucu. Ya, saya lanjut ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sekali lagi dikatakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada saat itu, ya, konteks firman Tuhan ini adalah Adam dan Hawa itu kerjaannya hanya mengelola Taman Eden tersebut. Ya, makanya dikatakan ikan, burung, ya, binatang yang merayap di bumi, ya, segala macam hal-hal yang ada di taman. Tetapi Bravers, saya percaya Tuhan mau kita, memberkati kita untuk menaklukkan dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang menarik. Ya, sekali lagi, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, Bravers, seringkali kita berpikir, ngapain saya? Kan ada Dia. Ngapain sih saya harus menaklukkan? Ngapain sih saya harus memberikan nilai-nilai kerajaan Allah kepada bidang yang saya tekuni? Saya mah biasa aja, yang penting saya hari ini bisa bekerja aja sudah cukup. Bravers, saya mau ingatkan, apabila kita sebagai anak Tuhan tidak mengambil peran untuk menguasai bidang kita, untuk menguasai dunia kita, maka ada orang lain. Maka ada nilai-nilai dunia yang menguasai bidang itu. Itu juga yang sering saya pikirkan, Bravers. Ya, seringkali kalau saya di bidang bisnis, saya seringkali berkata, udahlah gak usah serius-serius amat di bisnis. Maksud saya gini, gak usah yang benar-benar amat, gak usah bagi nilai. Yang penting saya di bisnis bisa untung, selesai, ya sudah. Gak usah ngurusin orang-orang, gak usah memberikan nilai. Kayaknya repot amat ya. Kenapa? Karena kita memberikan nilai kebenaran, kok kita jadi berbeda dengan yang lain. Kok kita jadi, kayaknya untuk jadi inspirator, untuk jadi inspirasi itu gak gampang gitu ya. Udah banyak harga yang harus dibayar, udahlah gak perlu. Tetapi pada saat saya sadar, Bravers, kalau bukan anak Tuhan yang ngambil peranan untuk berkuasa di bidang itu, maka ada orang dunia, maka ada nilai dunia yang menguasai bidang itu. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak orang di bidang bisnis mengikuti jalan yang salah, mengikuti nilai yang salah, mengerjakan hal-hal yang salah. Akhirnya firman Tuhan berkata seperti ini, banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Banyak praktek-praktek bisnis yang salah tetapi sudah hal yang biasa. Nggak berasa sih, kenapa nggak berasa? Karena banyak orang yang melakukannya. Sangkin banyak orang yang melakukannya akhirnya jadi biasa. Karena biasa akhirnya benar. Tetapi apa yang terjadi? Ujungnya menuju maut. Nah, Bravers, saya mau ingatkan, apabila hari ini kita tidak mempraktekkan yang benar dan kita tidak membuktikan dengan berada di ujung yang benar, akhirnya banyak orang mengikuti jalan yang salah. Ya, banyak orang mengikuti jalan yang salah. Di generasi di bawah kita akan mengikuti jalan yang salah. Kenapa? Karena tidak ada anak Tuhan yang berharga untuk memegang nilai-nilai kerajaan Allah yang benar. Nah, firman Tuhan yang selanjutnya berkata seperti ini. Kejadian 2 ayat 15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terjemahan lain mengusahakan dikatakan cultivate, yang artinya adalah mengelola, yang artinya adalah berusaha untuk menjadikan di sekelilingnya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, Bravers, saya belajar di dalam konteks ini kita ada 7 bidang, 7 domain yang harus anak-anak Tuhan kuasai di dunia ini, yaitu A, B, C, D, F, G. Oke, saya mulai dengan A, art and sport. Oke, B adalah business, C, church, D, development of the poor, E, entertain, F, family, G adalah government. Nah, Bravers, seringkali kreatif hanya dihubungkan dengan art, hanya dihubungkan dengan seni. Padahal ada 7 bidang yang harus kita kuasai. Ada bidang art and sport, ada bidang bisnis, ada bidang church, ada bidang development of the poor, ada bidang entertain, ada bidang family, ada bidang government. Dan anak-anak Tuhan harus berada di 7 gunung ini, harus berada di 7 domain ini, harus berada di 7 kerajaan ini. Dan ada anak-anak Tuhan yang berdiri memperjuangkan supaya hari ini 7 bidang ini dikuasai oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya bisa dikuasai oleh nilai-nilai kerajaan Allah, anak-anak Tuhan harus terbukti, ya, harus terbukti kreatif, memajukan hal-hal di sekelilingnya lebih baik daripada sebelumnya. Ingat, Bravers, manusia melihat apa yang di depan mata, ya Tuhan melihat hati. Supaya hari ini ada orang-orang sekeliling kita yang mau mengikuti kita, tentunya juga ada hal yang harus dibuktikan oleh anak-anak Tuhan itu sendiri. So, Bravers, saya percaya Bravers ada di 7 gunung ini. Ya, apabila ada ibu rumah tangga pun atau bapak rumah tangga pun ada di bidang yang namanya ada di gunung yang namanya F, yaitu family. Ya, Bravers punya kekreatifan untuk mengembangkan family lebih baik, untuk ngurus anak lebih baik, untuk memelihara anak lebih baik, untuk mengelola anak lebih baik. Ya, juga seorang ibu rumah tangga untuk hari ini menghormati suami, untuk mengembangkan, membantu mengelola keluarga lebih baik. Ya, para suami untuk mengelola keuangan dalam keluarga, untuk mengelola kebutuhan di dalam keluarga dan segala sesuatu hal yang lainnya. Dan efeknya apa? Itu akan menginspirasi keluarga yang lain. Kalau Bravers di sini ada yang dalam bidang bisnis, ya, saya kurang lebih di bisnis 20 tahun lebih. Saya berusaha, Bravers, sampai hari ini bukan hanya mengembangkan bisnis lebih baik, tetapi ada nilai-nilai kerajaan Allah yang bisa diikuti oleh orang-orang yang saya pimpin. Ya, hari ini di Raja Oli Church juga kita ada domain di bidang church, kita berusaha kreatif, ya, mengembangkan, mengelola di sekeliling kita supaya lebih baik. Ya, di masa pandemi ini kita seperti yang Bravers tahu, kita baru mulai, ya, Raja Oli Church di bulan Januari, tetapi oleh karena kondisi pandemi ini mau nggak mau kita harus sangat berbenah, ya, dalam hal online service dan segala macam lainnya. Ya, puji Tuhan, ya, karena dukungan Bravers juga dan juga dukungan tim kreatif dan seluruh tim yang ada di Raja Oli Church, online service bisa berjalan dengan baik dan Bravers bisa lihat sendiri. Ada setiap minggu ada perubahan-perubahan yang lebih kreatif. So, Bravers, dimanapun bidang Bravers hari ini ada yang di entertain, musisi dan segala macam lainnya. Bravers bukan hanya bermain musik, Bravers bukan hanya mencari penghasilan daripada bidang musik atau yang lainnya. Tetapi Bravers harus memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang akhirnya bisa diikuti oleh musisi-musisi yang lainnya. Di mana lagi mungkin Bravers ada yang berprofesi sebagai pengacara, ya, berprofesi sebagai di government, di pemerintah. Bravers memperjuangkan hari ini nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah ada di pemerintahan. Ya, mungkin kita seringkali berpikir, aduh, pemerintah mestinya gini dong, pemerintah mestinya gitu dong. Kalau Bravers ada yang seperti itu, berarti Bravers bisa. Kalau Bravers ada ide-ide yang baru tentang di pemerintahan, mungkin Bravers orangnya yang bisa ada duduk di pemerintahan supaya ada nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, kejujuran, ketulusan yang ada di pemerintahan. So, Bravers, sekali lagi, kreatif bukan hanya di bidang seni saja, tetapi kreatif ada di 7 bidang, yaitu art and sport, ya, business, church, development of the poor, entertain, family, dan government. Sebuah taman akan rusak dengan sendirinya apabila tidak dikelola. Jadi Bravers, sebuah taman kita nggak perlu capek-capek
untuk ngerusak. Kita nggak perlu capek-capek untuk ngancurin itu taman. Nggak diurus ya dengan baik, nggak usah dikelola. Taman itu akan rusak dengan sendirinya. Jadi Bravers seringkali kita bilang gini, saya nggak rusak keluarga saya kok. Saya nggak ngerusak bisnis saya kok. Oke, saya nggak ngerusak gereja saya kok. Saya nggak ngerusak bidang usaha saya kok. Iya, tapi kamu nggak kelola. Tapi kamu nggak pelihara keluarganya. Tapi kamu nggak pelihara. Kita nggak pelihara bisnis kita dengan benar. Dan dengar, ya sekali lagi saya katakan, taman akan rusak dengan sendirinya apabila tidak dikelola. Jadi Bravers, kalau kita nggak mengelola, ya nggak memelihara pelanggan kita, customer kita dengan benar, tidak men-follow up customer kita dengan benar, kita tidak memelihara keluarga kita dengan benar, nggak memelihara pernikahan kita dengan benar, ya kita nggak mengurus anak kita dengan benar, kita nggak ngancur anak kita tetap sekolahin, tetapi kita tidak memberikan pendidikan dengan benar, dengar, anak kita akan hancur dengan sendirinya. Seperti taman, Bravers, taman dibiarinin aja, nggak berapa lama ya, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, kita lihat 1 bulan lagi ya, rumput-rumputnya sudah mulai tinggi, bulan berikutnya ya pohonnya sudah mulai ranting-ranting kemana-mana dan segala macam lainnya. 1 tahun kemudian udah nggak berbentuk taman. Ya, jadi Bravers, saya mau ingatkan ya tentang tipuan iblis, Bravers. Seringkali iblis nggak mengingatkan kita, memberikan informasi kepada kita, udah kamu nggak perlu ngurusin ya kan, yang penting kamu nggak ngerusak ya. Saya mau ingatkan ya, apabila kita nggak kelola, apabila kita nggak pelihara dengan benar ya, taman yang Tuhan percayakan kepada kita, apa itu taman yang tadi, 7 bidang tadi, kita di bidang kita masing-masing akan rusak dengan sendirinya. So, oleh karena itu Bravers, kita juga di Rajoli Church ini terus berpikir untuk upgrade, ya level up. Ya kita nggak puas diri dengan kondisi yang ada, meskipun kita di YouTube juga secara konsisten kita sudah ada tayangan-tayangan yang lebih baik, tetapi kita terus hal-hal apalagi yang baru lagi yang kita bisa kerjakan dari tim pastoral, dari tim kreatif, dari tim musik, dari seluruh tim, apa ya yang kita bisa berikan lebih kepada para pendengar dan jemaat yang kita layani. Karena saya percaya seperti firman Tuhan yang tadi, Tuhan menempatkan kita di bidang church, di bidang gereja ini untuk memelihara dan mengelola. Berbicara memelihara dan mengelola, saya pastikan ada hal-hal yang baru yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan bagian kita adalah mengelola apa yang sudah ada dan terus-menerus mengupgrade pelayanan kita. Sorry Bravers, tadi ada 1 bidang yang saya lupa, yaitu salah satunya adalah yaitu education, ya bidang pendidikan. Saya percaya banyak hal-hal yang kreatif yang bisa dikerjakan dalam bidang pendidikan. Beberapa waktu lalu saya juga live IG dengan salah satu rektor di Indonesia dan banyak terobosan-terobosan hal-hal yang baru yang beliau kerjakan di dalam kampus beliau, ya. Dan saya percaya Tuhan memberikan ide kepada kita, cara belajar yang baru, cara hal-hal yang kita bisa temukan untuk supaya kita bisa mengembangkan di dalam bidang pendidikan ini untuk membantu sekeliling kita, ya, untuk supaya apakah murid-murid bisa belajar lebih baik, institusi pendidikan kita bisa menolong institusi pendidikan mungkin, ya bukannya mungkin sudah ada ya aplikasi yang membuat cara belajar supaya lebih mudah dan segala macam lainnya. Dan sekali lagi, harus ada anak Tuhan yang ada di bidang pendidikan supaya bisa menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah. So Bravers, saya sangat antusias membawakan khotbah hari tentang kreatif. Kenapa? Karena saya sangat percaya kamu, setiap jemaat, setiap Bravers, setiap pribadi yang mendengarkan khotbah hari ini ada andil di bidang masing-masing. Ya, kalau Bravers berkata, aduh saya mah biasa saja, saya mah ya cuma ikut-ikutan aja, saya nggak ada apa-apa. Sekali lagi, firman Tuhan di awal, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, pada saat engkau menciptakan ciptaan Tuhan, engkau melihat betapa luar biasa Tuhan. Dan pada saat engkau sadar betapa luar biasa Tuhan, engkau mestinya sadar betapa luar biasanya kamu. Ya, karena apa yang ada di dalam hidup kamu, apa yang ada di dalam pikiran kita bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa seperti apa yang Tuhan ciptakan. So Bravers, ayo ya, setiap jawaban akan menjadi
berguna apabila ada persoalan. Kalau ada persoalan di bidang kamu, ya, kalau ada persoalan di gunung yang hari ini Tuhan tempatkan kamu berada, disitulah kamu berkesempatan menjadi jawaban. Dengan cara apa? Dengan cara mengelola apa yang ada. Engkau akan memberikan ide-ide yang baru supaya lingkunganmu, supaya bidangmu, supaya gunungmu lebih baik daripada sebelumnya. Bravers, kalau tadi sebelumnya kreatif seringkali hanya dihubungkan dengan bidang seni saja, hanya dihubungkan dengan bidang entertain saja. Oh, kamu kreatif ya, kamu cocok nih di seni, padahal kekreatifan ada di 7 bidang tadi. Dan selanjutnya, kreatif biasanya identik dengan anak muda. Ya, biasanya kreatif identik dengan milenial. Ya, seringkali orang berkata seperti ini. Udah, kalau yang gitu-gituan mah, kalau yang kreatif mah yang muda-muda aja, ya kan? Yang muda-muda aja. Kalau kita mah kalau saya mah enggak lah, nggak bisa berpikir. Sekali lagi, selama kita diciptakan oleh Tuhan, kita bisa kreatif. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Bravers, saya teringat dengan firman Tuhan yang tadi di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bravers, keturunan kita biasanya berpikir lebih kreatif daripada orang tuanya. Ya, saya teringat dengan Josh ya, anak saya. Josh di dalam hal gadget gitu ya, dalam hal-hal yang teknologi terkini, Josh bisa yang ngajarin saya, Bravers. Ya, apakah saya gaptek apa enggak gimana, tapi contoh dalam hal game, dia yang ngajarin saya juga, dan juga dia bisa setting TV sendiri. Ya, padahal Josh itu baru usia 5 tahun. Berbicara apa? Manusia-manusia yang diciptakan, manusia yang lahir sekarang itu biasanya lebih update. Kenapa? Karena sesuai dengan spek untuk menjawab kebutuhan sekarang. Dan Bravers, yang saya mau ingatkan di sini adalah kreatif itu berhubungan dengan orang muda. Maksud saya gini, kreatif itu identik dengan orang muda. Dan sesuai survei gitu ya, jemaat Bravers rata-rata di usia milenial. Tetapi ada yang mau firman Tuhan ingatkan tentang orang muda di sini. So ada 5 poin nih yang saya akan bagikan tentang kreatif dan sesuai dengan generasi milenial hari ini, termasuk generasi saya. Di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Oke, yang pertama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Bravers, seringkali orang tua tidak menghormati orang muda, ya, nilai kita salah satu respect. Seringkali kita nggak di-respect dengan orang tua bukan karena kita nggak kreatif. Kita boleh kreatif, tetapi kalau kita tidak menjadi teladan bagi orang tua tidak menghormati kita. Ya, di sini saya mengingatkan, termasuk juga terhadap saya, ya, sebagai usia milenial juga. Bagaimana kita bisa jadi teladan? Kita harus jadi teladan dalam hal apa? Dalam hal perkataan, tingkah laku dijaga, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Bukankah orang muda yang kreatif ini seringkali anggot-anggotan? Ya, kalau lagi semangat, ya orang bilang biasa apa? Semangat soda, ya kan? Bus, cepet naik, cepet turun, ya nggak setia, nggak konsisten. Atau nggak perkataan, seringkali kita makin kesini, seringkali perkataannya kita nggak dijaga. Ya, ingat salah satu nilai kita adalah respect. Ya, kita jarang, kita sulit mengucapkan, kita lupa mengucapkan thank you atau nggak sorry atau nggak tolong ya dan segala macamnya. Ya, kita hal-hal yang perkataan kita dan tingkah laku kita. Ya, seringkali kita kalau ke rumah, ya kalau dulu gitu ya kita bertamu, orang dulu bertamu gimana? Selamat siang om, ya selamat siang tante, sudah makan om, sudah makan tante, apa kabar, ya kan? Sekarang enggak, om. Kalau masuk ke rumah teman gitu ya, orang tuanya teman kita bilang apa? Om, wifi-nya apa om? Bukannya selamat siang, tapi yang ditanya apa? Wifi-nya apa om? Ya, passwordnya apa om? Ya, itu nggak membuat orang tua nggak respect. Mungkin kita pinter, mungkin kita kreatif, mungkin ada hal-hal baru yang orang muda nih update. Tetapi dengar, kekreatifan kita bisa membuat
kekreatifan kita tidak membuat orang menghormati kita. Ya, yang membuat orang menghormati kita adalah apa? Perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita. Ya, orang akan respect pada saat kita bisa menolong orang lain. Kesetiaan kita dan kesucian kita. Itu yang membuat orang respect terhadap kita. So, believers, jangan sampai, ya bukan jangan sampai, ya seringkali kekreatifan kita membuat orang gak respect kepada kita. Karena kita lupa jaga perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita. Jadi baiklah kita menjadi orang muda yang kreatif. Believers menjadi orang yang kreatif dan juga tetap dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Hal yang kedua yang kita belajar dari sini adalah sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat yang ke-13. Ya, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Believers, dalam kekreatifan kita, kita harus tetap berdasarkan firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan yang lain, yaitu di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, believers, paling bahaya orang-orang yang kreatif tetapi tidak takut akan Tuhan, akhirnya membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang ujung-ujungnya untuk kepentingan dia sendiri. Dan akhirnya bisa menghancurkan diri sendiri dan tidak menjadi berkat bagi sekelilingnya, atau cenderung bisa merugikan sekelilingnya, dan tragisnya bisa menghancurkan sekelilingnya. Ya, salah satu contohnya yang kita tahu di Alkitab adalah Menara Babel. Begitu banyak orang-orang berkumpul, begitu pintarnya sampai bisa membangun menara yang bisa menembus langit. Ya, tinggi sekali zaman dulu, believers, bisa menciptakan seperti itu. Orang dari berbagai belahan dunia berkumpul, orang-orang pintar berkumpul, ya, dan akhirnya karena Tuhan melihat, ya, tujuannya salah, bukan untuk memuliakan Tuhan, akhirnya mereka dihancurkan dengan cara dibedakan, bahasanya saling tidak mengerti satu dengan yang lain. Ya, dan akhirnya Menara Babel tidak selesai. Nah, believers, firman Tuhan juga mengingatkan segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, apabila sesuatu yang kita ciptakan untuk manusia, saya percaya, believers, pasti ujung-ujungnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan seperti ini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena pasti kecewa, believers. Nah, sesuatu yang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu untuk Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan, believers. Firman Tuhan mengatakan tadi apa? Sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, ini confirm dengan komunitas kita, yaitu apa? Club. Ya, gembala kita, ya, Pastor Andre luar biasa, smart banget, singkatannya club. Changing life through unity and build others. Ya, jadi di dalam klub kita, di dalam komunitas kita, ya komsel kita namanya klub, kita changing life. Ya, ada perubahan hidup through unity, dalam kesatuan dan saling membangun satu dengan yang lain. Jadi believers, klub itu penting sekali. Jangan hanya kita ikut ibadah online. Jangan kita hanya ikut, mungkin pada saat nanti berjalan dengan normal kita hanya ikut ibadah mingguan. Tetapi kita juga harus ikut klub. Kenapa? Supaya kita bisa tahu apa yang kita kerjakan di bidang kita, apakah di bisnis, apakah di education, apakah di entertain, apakah di art, apakah di church ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita harus saling membangun dan mengajar dalam membaca kitab suci. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar dari Timotius ini adalah ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi believers, sekali lagi ada talent, ya, ada sesuatu, ada karunia yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita harus mempergunakan. Jangan lalai, jangan males. Yang sudah ada jangan nggak digunain, atau enggak itu aja. Dari tahun ke tahun skillnya itu aja.
Ya, saya pribadi dalam hal bicara, dalam hal khotbah juga mau nggak mau, Bravers, harus belajar lagi, harus ningkatin lagi, ya, ilustrasi khotbah kah dengan secara upgrade firman atau yang lainnya. Kenapa? Supaya nggak itu aja, Bravers. So, Bravers, apabila kita di setiap bidang yang kita tekuni, saya percaya ya ada hal-hal yang baru yang kita bisa belajar. Selalu ada yang baru dari yang terbaru. Ya, contoh saya setiap khotbah, mungkin katanya lumayan oke deh gitu ya. Menurut saya juga lumayan lah. Tetapi setelah saya khotbah, pasti ada hal yang seperti ini. Saya katakan, aduh, mestinya saya tambahin ini nih. Mestinya saya pakai ilustrasi yang ini. Aduh, kenapa gue gak ngomong yang ini ya? Maksud saya gini, selalu ada hal yang lebih baik setelah kita lakukan yang terbaik. Nah, itulah kreatif, Bravers. Jadi Bravers, if better is possible, good is not enough. Nah, itu deh. Ya, if better is possible, good is not enough. Kalau lebih baik itu cukup, baik aja nggak cukup. Ya, kalau lebih baik itu mungkin, kalau bisa lebih baik, baik aja itu nggak cukup. Ya, Bravers, saya mengingatkan mungkin bisnis Bravers sudah baik. Mungkin pekerjaan Bravers sudah baik. Mungkin bidang pendidikan Bravers sudah baik. Tetapi bisa nggak lebih baik dari yang sekarang? Mungkin keluarga Bravers sudah baik. Ada nggak yang bisa lebih baik dari sekarang? Ada nggak yang bisa dikembangkan dari sekarang? Nah, Bravers di sini dikatakan seperti yang tadi firman Tuhan kita bacakan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jadi yang ada pada kita itu digunain. Sering ya saya mendengar, aduh saya sih bisa nyanyi ya, saya sih bisa ini, tetapi nggak usahlah pelayanan, nggak usah melayani Tuhan. Bukan masalah gereja butuh orang yang melayani, ya gereja pasti butuh, Bravers. Tetapi saya percaya, ya, pada saat saya pelayanan kurang lebih 20 tahun lebih, pada saat saya melayani ternyata bukannya saya membantu gereja, Bravers. Ternyata gereja membantu saya untuk gereja memberikan kesempatan kepada saya untuk mempergunakan karunia yang ada pada saya. Dan sekali lagi, saya ingatkan tentang klub. Ya, klub adalah awal mula kita mempergunakan karunia kita. Di kelompok yang kecil, mungkin 3 orang, mungkin 5 orang. Saya mulai bicara itu di Komsel, Bravers, dari 3 orang. Saya dari gagap, Bravers, tapi saya ada senang untuk berbagi inspirasi. Saya belajar, Bravers, dari gagap. Saya belajar A, I, U, E, O, itu lafal tuh belajar, Bravers. Ya, jadi Bravers jangan lalai mempergunakan karunia yang ada pada Bravers. Saya percaya selama kita diciptakan pasti ada karunia. Dan firman yang selanjutnya ayat yang 15 dikatakan seperti ini. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, ini menarik. Jadi Bravers, sekali lagi, orang melihat kemajuan yang nyata. Bagaimana supaya kemajuan kita nyata, ya, berasa, berdampak. Ya, kita gunakan hal-hal yang di atas. Ya, kita jaga perkataan kita, tingkah laku kita, kesucian kita, kesetiaan kita, kasih kita, kita di dalam komunitas belajar firman Tuhan supaya apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kita mengenal Roh Kudus untuk supaya kita dituntun. Apalagi kita menggunakan karunia yang ada di klub. Ya, ada orang yang mengingatkan, ada orang yang memberikan kesempatan kepada kita. Ya, mungkin kita nggak sadar, tapi orang lain yang bisa kasih tahu loh. Kamu tuh bagus loh di gambar. Susu kacang bikinan kamu enak loh. Kamu bagus kok make upnya. Ada kerjaan-kerjaan atau ada usaha-usaha yang diberikan di kelompok itu. Ya, makanya dikatakan di firman yang selanjutnya, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Jadi ada dampak. Keberadaan kita ada dampak. Ya, saya berpikir gitu loh. Kalau saya hidup di lingkungan saya lebih baik nggak? Kalau saya ada di bisnis selama 20 tahun ini, kalau saya ada di dalam pelayanan juga, ya saya berbisnis dan juga saya di pelayanan juga di 20 tahun ini, apakah ada dampak? Apakah lingkungan sekeliling saya ini lebih baik nggak? Kalau orang-orang di sekeliling saya ini nggak lebih baik, ngapain saya berbisnis? Ya, kalau saya pelayanan kurang lebih 20 tahun ini, sekeliling saya tidak lebih baik, orang-orang sekeliling saya tidak diberkati dengan pelayanan saya, ngapain saya pelayanan? Karena kenapa? Karena pada saat kita di dalam Tuhan, pasti ada kemajuan yang nyata. Berbicara apa? Berasa.
Orang-orang di sekeliling kita menikmati apa yang kita kerjakan. Ada efek, ada rasanya. Ya, kenapa kita hari ini membangun juga Raja Holy Church ya, Pastor Andre punya kerinduan ya supaya setiap jemaat yang ada ya kita fokusnya untuk build people. Orang-orang terbangun, orang-orang berasa dampaknya dengan keberadaan Raja Holy Church ya di bidang kita ini, di domain church ini. Setiap orang yang datang, setiap orang yang terlibat, setiap orang yang tertanam di Raja Holy Church berasa ada before afternya. Ya, ada kemajuan yang nyata di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi dikatakan supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dan firman Tuhan mengatakan seperti ini, ya saya masuk ke poin yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 16 yang terakhir. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Oke, Bravers, di dalam generasi hari ini, di dalam dunia yang sekarang ini, tipis Bravers. Pengajaran yang baik dan benar. Ya maksud saya gitu loh, baik sih, tapi pertanyaannya itu sesuai dengan firman Tuhan gak? Ya, untuk siapa? Ya buat saya pelayanan itu bukan di mana, tapi untuk siapa. Kita bisa melayani gitu, kita bisa melayani di bidang pendidikan, itu lebih bisa melayani Tuhan daripada mungkin di dalam tanda kutip gedung gereja. Kalau kita di dalam gedung gereja melayani untuk diri kita sendiri. Ya, buat saya pelayanan itu siap untuk siapa, bukan di mana, Bravers. Jadi Bravers, saya percaya di dalam 7 bidang yang berkali-kali saya sebutkan yang tadi, kita bisa melayani Tuhan, Bravers. Dan kita harus mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita sendiri. Ya, supaya kita bertekun dalam semua itu, karena supaya kenapa? Supaya diri kita selamat. Makanya sekali lagi, kita harus ada di dalam komunitas. Ada yang mengingatkan saya. Sebelum saya bawakan firman, sebelum nanti kita ada acara, salah satunya kita ada brief talk dan segala macam lainnya ya, kita di pastoral ya, saya bersama Pastor Andre kita diskusi tentang firman Tuhan. Ya benar gak nih firman yang kita mau bawakan? Aman gak nih? Sesuai gak nih? Kenapa? Kita harus terus mengawasi ajaran kita sendiri. Ya, supaya kita menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengar kita. So, Bravers, saya makin yakin dengan value kita, yaitu brave. Ya, brave. Believe, respect, relevan, dan kreatif. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita jadi orang muda yang kreatif, generasi milenial yang kreatif, ya orang-orang profesional yang kreatif luar biasa, tetapi kita nggak dihormati orang lain. Ya, nggak dihormati orang sekeliling kita. Makanya sebelum kreatif kita butuh respect. Ya, kita believe, kita respect, relevan dan kreatif. Ya, saya percaya Bravers, pendengar semua mau jadi orang yang kreatif dan juga dihormati orang lain. Dan saya ingatkan sekali lagi ada 7 bidang dan saya percaya Bravers, pendengar yang sehari ini lagi mendengarkan online service hari ini ada di dalam 7 bidang itu, yaitu art, sport dan entertain, bisnis, ya, church, development of the poor, education, family, dan government. Ya, apabila belum bertemu di bidang mana, ya, Bravers bisa sekali lagi bertanya kepada komunitas Bravers. Dengan cara apa? Saling mendoakan, balik-balik ke firman. Ya, karena dasar kepercayaan kita adalah firman Tuhan. Dan saya menunggu kesaksiannya, saya menunggu testimoninya, bagaimana Tuhan berkarya melalui hidup Bravers untuk menjadi jawaban di lingkungan. Ya, saya percaya di dalam kehidupan yang ke depan, besok-besok, minggu depan, bulan depan, ada perubahan yang lebih baik di bisnis Bravers, ada perubahan yang lebih baik di family, ada perubahan yang lebih baik di gereja, ada perubahan yang lebih baik di pemerintahan, di education, ya di bidang-bidang yang Bravers hari ini ada. Kenapa? Karena ada Bravers di situ. Bravers jadi jawaban. So, terus maju, terus berkarya, dan selalu ada yang terbaru, selalu ada yang baru dari yang terbaru. If better is possible, good is not enough. Mari kita berdoa, Bravers.
Tuhan, terima kasih untuk setiap potensi yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami sadar, kami diingatkan untuk kami bisa mengelola apa yang bisa menjadi jawaban atas lingkungan kami. Kami bisa mengelola, memelihara sekeliling kami, lingkungan kami, bidang kami, gunung kami untuk menjadi lebih baik. Ingatkan kami Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk terus menjadi jawaban. Dan juga ingatkan kami untuk segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Engkau, supaya nilai-nilai kerajaan Allah ada di setiap bidang-bidang yang kami tekuni. Biar orang-orang yang di dekat kami, orang-orang yang hari ini kami ketemu, mereka bisa melihat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan kekreatifan kami, kita bisa membuat sekeliling kami lebih maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bravers, thank you sudah menikmati online service Raja Wali Church hari ini. Bisa di like, subscribe, dan apabila memberkati Bravers bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Saya percaya Bravers akan tetap jadi jawaban di bidang Bravers yang Tuhan sudah percayakan. See you. Hai Bravers, terima kasih sudah menyaksikan online service dari Raja Wali Church. Minggu depan, ibadah Raja Wali Church masih akan berlangsung secara online melalui YouTube channel kami setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk mendapatkan update terbaru tentang Raja Wali Church, Bravers bisa follow social media account Raja Wali Church berikut ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Selama periode online service berlangsung, jika Bravers ingin memberi, ada 2 cara yang dapat Bravers lakukan. Yang pertama, melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar berikut ini. Atau, Bravers bisa scan QR Raja Wali Church yang kini dapat diakses dari berbagai platform e-wallet. Bravers, sehubungan dengan situasi COVID-19 yang sedang kita hadapi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kebersihan diri, dan mempraktekkan physical distancing untuk keamanan kita bersama. That's it, Raja Wali Updates for today. See you next week and God bless you all.